ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Bersyukur pada hari ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur kita yang akan mengambil tema pada hari ini adalah seputar arti dan hakikat iman. Inilah yang menjadi substansi kemuliaan manusia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ada pertanyaan kepada saya diajukan seperti ini. Banyak orang yang beribadah tapi tidak beriman. Apakah ini benar, Ustaz, ungkapan ini? Jadi ada pertanyaan, mungkin saya tulis, atau ada statement. Banyak orang yang beribadah tapi
tidak beriman. Seharusnya secara bahasa ini tidak terjadi, tetapi dalam aktivitas ini banyak terjadi. Apa bedanya beriman dengan beribadah? Abadaya abudu berarti menghamba. Sementara beriman bisa berarti meyakini. Beribadah berarti menghamba, sementara beriman berarti meyakini. Beribadah itu seharusnya satu dengan iman, jadi tidak terpisahkan. Kenapa tidak terpisahkan? Karena orang beribadah itu kan dianggap beribadah 3 komponennya. Al-khudu' wal-inqiyad wat-tadallul. Orang dianggap beribadah itu kalau tunduk, kalau patuh, dan menghinakan diri. Itu sudah dianggap beribadah. Misalnya, tunduk hatinya dalam mengerjakan sholat, patuh badannya dalam mengikuti semua syarat rukun sholat, dan menghinakan diri saat mengerjakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis di situ sudah ada komponen iman. Apa saja sih komponen iman itu? Tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Komponen iman juga ada 3. Membenarkan di dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Jadi ibadah tidak mungkin bisa dilakukan tanpa iman. Yang namanya tunduk, patuh, dan menghinakan diri itu hanya ketika ada modal iman yang membenarkan di dalam hati, mengikrarkan dalam bentuk lisan, dan mengerjakan dalam bentuk perbuatan badan. Tetapi pada praktiknya, iman yang mestinya menjadi pondasi dari suatu ibadah itu hilang. Sehingga apa yang terjadi? Ibadah orang-orang ini kosong daripada iman. Apa indikatornya? Kok ada orang beribadah sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, kok hilang imannya? Karena masih syirik. Ada nggak yang begitu? Ada. Masih syirik, masih musyrik, masih juga percaya kepada khurafat, mistik. Masih banyak nggak? Masih. Jadi sholat juga, tapi mengerjakan kesyirikan juga, mistisisme juga. Begitu juga sholat juga, tetapi ibadah bid'ah-bid'ahnya juga jalan terus. Nah, ini yang disebut dengan banyak orang beribadah tapi tidak beriman itu. Jadi statement ini ternyata benar. Karena banyak orang yang masih beribadah tetap syirik, beribadah tapi masih tetap bid'ah, dan masih tetap berkhurafat. Istilahnya kalau dulu itu TBC, sekarang ditambah sipilis.
Dulu, zaman-zaman dulu istilahnya yang beredar adalah TBC. T-nya apa? Apa T-nya? Tahayul. B-nya bid'ah. C-nya khurafat. Mistik. Ini dulu, zaman-zaman dulu, karena di Indonesia ini orang ibadahnya khusyuk-khusyuk, zikirnya nangis-nangis, tapi tetap saja TBC. Percaya pada tahayul. Tahayul itu dari kata-kata khayal. Takhayulat. Takhayul. Jadi dipedayai oleh pikiran alam khayalnya sendiri. Bid'ah, apa itu bid'ah? Mengerjakan ibadah yang tidak diperintahkan, atau membuat sesuatu yang baru. Bid'ah, inovasi dalam ibadah, itu namanya bid'ah. Jadi banyak karangannya. Lebih hafal Barzanji daripada juz amma. Boro-boro Quran, juz amma aja kagak hafal, tapi kalau Barzanji hafal gitu misalnya. Masih bid'ah. Munggahan Ramadan masih ada yang cari merang misalnya. Ruahan. Sekarang kan musim nih, kuburan rame lagi. Kuburan mulai rame lagi menjelang Ramadan seperti ini. Ruahan namanya. Yang menjadi budaya kita namanya nyekar biasanya. Apa itu budaya ruahan atau nyekar? Ini bid'ah apa? Mereka meyakini, katanya roh itu pada bulan Ruah atau bulan Sya'ban ini diperkenankan untuk visiting keluarganya yang masih hidup. Maka hendaknya keluarga yang masih hidup melakukan nyekar ke kuburan untuk menyambut kunjungan balasan itu. Membahagiakan. Nah, karena dari awal motifnya bid'ah, mengada-ngadakan yang baru, maka sampai di depan pintu kuburan juga kalau ada sesuatu yang ditawarkan kepada dia, ya ikut aja. Pertama, beli dulu air mawar. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali ziarah kubur dengan air. Tidak ada hubungannya, entah dari mana itu. Siapa yang ngarang awalnya nih bunga mawar ini, air mawar ini? Setelah air mawar kemudian kembang 7. Siapa pula ini yang ngarang, kok kembangnya harus 7? Rupa ini nggak ada di Eropa, nggak ada di Amerika, nggak ada di Arab. Adanya di negara yang inovatif. Bid'ah ini. Terus setelah beli air kembang sama kembang 7, air mawar sama kembang 7 rupa, masuk lagi. Mestinya anaknya yang berdoa, keluarganya yang berdoa, dia panggil tukang doa komersil. Yang modalnya payung sama peci dan sarung. Yang mestinya jadi tukang rumput, suruh berdoa, keluarga yang berdoa malah jadi tukang rumput bersih-bersihin kuburan. Ini namanya tebulak. Bukan lagi terbalik, malah terbulak namanya. Baik. T, B, C, khurafat. Masih percaya mistik. Misalnya hantu rumah Pondok Indah, setan Kasablanka misalnya, suster ngesot kutilan atau apalah namanya. Ini khurafat. Juga percaya kepada ya tolak-tolak bala yang nggak perlu. Itu khurafat semua namanya, mistisisme. Misalnya ruatan. Kalau punya anak tunggal harus diruat,
Kalau punya anak apa lagi? Sama lahirnya. Tidak boleh menikahkan kakak dan adik dalam 1 tahun. Kemudian apalagi? Menikahkan anak di depan jenazah. Ada nggak itu? Apa dasarnya? Itu ngarang-ngarang bebas di semuanya. Sampai kepada sumpah pocong. Itu semua khurafat. Yang diharamkan di dalam agama. Pertanyaannya, masih banyak nggak orang beribadah tapi tidak beriman? Banyak. Jadi apa dong gunanya beribadah kalau masih tidak beriman? Ya tidak ada gunanya, sia-sia. Kalau orang batal wudhu, otomatis batal sholatnya. Ya enggak? Kalau batal syahadat, apa yang batal? Batal semua sholat, batal semua zakat, batal semua puasa, batal semua umroh, batal semua haji. Batal semua zikir, batal semua sedekah, batal semua perbuatan baiknya, batal semua gara-gara batal syahadatnya. Apa yang membatalkan syahadat? Ah, itu tadi diantaranya. Bisa membatalkan syahadat itu semua. Belum lagi sekarang akidah sipilis. TBC belum hilang ditambah sipilis. Apa itu sipilis? Belum pernah dengar ya? Si-nya apa? Sekularisme. P-nya pluralisme. L-nya liberalisme. Jadi sekularisme ini syirik ini sebetulnya. Pluralisme ini syirik. Liberalisme juga syirik. Majelis ulama sudah memfatwakan haram berkeyakinan seperti ini. Tapi ini sudah menjadi akidah mungkin 80% umat Islam di Indonesia. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Apa itu sekularisme? Memisahkan dunia dengan agama. Jadi agama tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia. Ini bahaya. Bahaya sekali. Makanya Bapak dan Ibu, al-ilmu qoblal amal. Berilmu dulu baru beramal. Ini supaya sembuh dari penyakit ini, saya masuk kepada slide tambahan yang kedua. Ini rumusan harus dipegang. Ini aja deh. Jadi ilmu baru amal. Itu yang namanya rumusan al-ilmu qoblal amal. Sama-sama al-ilmu qoblal amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Biasanya kalau ada orang kita ajak untuk beragama, berislam, biasanya dia bilang yang mana nih? Udahlah, nggak usah repot-repot, yang penting amalnya. Atau yang sering dia bilang, ya yang penting kan ilmunya dulu, baru amal. Biasanya yang mana yang orang sering katakan? Kalau diajak berbuat baik, diajak ngaji misalnya.
Misalnya nih kita ajak ngaji nih, yuk ngaji yuk kita menuntut ilmu. Sebab majelis ilmu tuh begini loh. Apa kata dia yang malas? Udahlah yang penting amalnya. Si Anu ngaji juga kelakuannya masih kayak begitu. Si Anu berjilbab juga kelakuannya kayak begitu. Jadi mendingan beramal. Dan orang seperti ini menutup diri dari ilmu. Orang seperti itu biasanya sesat. Saya kalau dikatakan seperti itu biasanya menjawab begini. Untung dia mengaji. Kalau nggak ngaji mungkin lebih parah dari itu. Untung dia masih pakai jilbab. Kalau nggak berjilbab mungkin lebih parah dari itu. Tapi yang lebih parah lagi adalah dia yang tidak berilmu itu. Tapi biasanya orang itu kalau bicara agama, yang penting kan amalnya. Enggak lah ya. Yang penting mulai dari ilmunya dulu baru beramal. Sekarang begini. Ini pentingnya. Ini yang namanya inti dari sebuah iman itu adalah ilmu. Saya mau tanya dulu. Apakah bapak-bapak sebelum berdagang sudah belajar ilmu muamalah dagang? Apakah ibu-ibu sebelum menjadi profesi dokter, polwan, notaris, lawyer sudah belajar ilmu muamalahnya dulu? Enggak. Ini kebanyakan dari kita. Anak kita langsung kita suruh cita-citanya menjadi apa? Jadi pengusaha, tapi ilmu muamalah menjadi pengusahanya belum. Ini kita hancurkan hidup ini. Mau buka usaha catering, sudah punya nggak ilmu muamalah menjadi pengusaha catering? Belum. Tiba-tiba menjadi agent insurance, belum tahu ilmu muamalah menjadi agent. Tiba-tiba ikut bisnis MLM, dia sendiri belum punya ilmu muamalat tentang. Jadi ilmu muamalat ini dasar dari sebuah amal. Ini kejadian. Ini bukan rahasia perusahaan deh. Ini kejadiannya baru. Jadi istri saya pulang cepat-cepat dari pesta. Oleh temannya dibungkusin sate. Jadi kan kebiasaan ibu-ibu kalau pulang itu ngebungkus. Ya. Dan kadang-kadang pestanya belum selesai sudah rebutan ngebungkus. Kasihan gak tuan rumahnya? Kasihan. Sampai rumah saya cuma ngecek aja tanya. Yang kebetulan anak saya suka waktu di pesta tadi makan katanya satenya enak. Pulang-pulang ngebungkus. Ini kan kelakuan manusia suka begitu. Udah. Saya bilang dari mana sate ini? Dari teman yang satu mobil ngantar pulang. Oh, kok bisa? Kan acara belum selesai. Oh iya, dia kan yang punya cateringnya. Yang punya cateringnya, iya. Terus? Ya iyalah, jadi aku dikasih. Yang punya catering bukannya sudah dibayar sama si pemilik pesta? Pestanya udah selesai belum? Belum. Ini susah kalau jadi punya suami ruwet kayak begini, memang repot. Karena tadi subuh, usai sholat subuh, saya dudukan semua anak saya tiga-tiganya, usai baca Quran, usai sholat subuh, kemudian saya ajak bicara. Pentingnya ilmu. Apa sih yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat itu? Saya tanya yang di SMU, yang di SD, yang sama kelas 2 saya tanya. Nak, kamu kan setiap hari sekolah cari ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu apa sih maksudnya? Saya mau tahu aja isi kepalanya nih. Kalau menurut ibu-ibu ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana, Bu? Ini mendasar sekali. Mendasar sekali. Karena bahkan si guru pun kadang-kadang tidak mengerti apa definisi ilmu yang bermanfaat. Tadi pagi saya bilang, nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika ilmumu berguna bagi makhluk seluas-luasnya dan selaras dengan Al-Quran dan hadis. Oh gitu ya, Bi? Iya. Tapi bagaimana kamu tahu ilmumu itu bermanfaat kalau kamu tidak punya data Al-Quran dan tidak punya data
hadis. Nggak bisa dong. Nah, disinilah nak pentingnya kamu berilmu muamalah. Kamu mau jadi ini, kamu mau jadi dokter, kamu jadi pemadam kebakaran, kamu mau jadi pemain sepak bola katanya. Ya anak-anak sesuai dengan pilihannya sendiri. Tapi setelah kita coba fahamkan kepada dia, jadi perlu dulu ilmu muamalah bagaimana menjadi pemain sepak bola. Ada nggak ilmu muamalahnya seperti apa? Bagaimana caranya menjadi orang dokter? Nah, pernah belajar nggak dulu ilmu bagaimana secara agamanya? Kalau tidak nak, kamu akan makan uang haram. Sorenya diuji keluarga saya, ujuk-ujuk pulang bawa sate. Pulang bawa sate, tanya sih dari mana ini? Loh, bukankah si pemilik catering sudah dibayar? Iya. Terus acara belum selesai? Belum. Nah sekarang coba bayangkan, kalau kamu jadi pemilik acara, mau nggak dibegitukan? Iya juga ya. Pesta belum selesai, bungkus-bungkus sudah. Mulai sakit hati nggak tuan rumah? Kamu izin nggak sama tuan rumahnya? Enggak, sama catering nggak bisa. Pemilik catering itu sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Karena sudah dibayar. Hanglah di rumah itu. Nah, saya bilang, kamu suka sate itu? Suka sih, tapi itu syubhat loh. Syubhat. Bagaimana terjadi, saya bilang, itulah yang terjadi dalam dunia kerja umumnya orang ini semua. Yang jadi tukang insinyur, yang jadi apalagi, jadi ini, jadi polisi, jadi tentara, yang tidak punya ilmu muamalah, apa yang dilakukan dalam hidupnya sehari-hari? Apa yang dia makannya, apa yang dia perolehnya, semua menjadi tidak ada ilmunya. Misalnya menjadi dokter spesialis bedah kecantikan. Sementara dia belum belajar ilmu muamalah, hukumnya bedah plastik misalnya. Karena tidak ada, siapa mau saja mau face off, yang penting saya as a professional. Orang ganti wajah yang tadinya koruptor menjadi orang soleh. Orang ganti tadinya ada tompel menjadi enggak, hanya gara-gara ingin cakep. Itu main kerjain semua karena dalam ilmu spesialis bedah kecantikannya tidak ada ilmu muamalat agamanya. Ini yang menyebabkan banyak orang merasa bekerja sebetulnya telah melakukan kejahatan. Ini yang menyebabkan banyak orang melakukan kejahatan atas nama a professional. Apalagi belum punya ilmu muamalah menjadi artis, langsung tiba-tiba masuk jadi, ya sudah, lewat semuanya. Makanya di sini pentingnya ilmu muamalah. Di antaranya, saya kira ini menjadi dasar bagi semua. Jadi jangan melakukan sesuatu kalau belum tahu ilmu muamalahnya. Menjadi seorang desainer, menjadi seorang pilot, menjadi seorang pramugari, belum punya ilmu pramugarinya, sudah langsung jadi pramugari. Jadilah seperti yang terjadi selama ini. Baik, inilah pentingnya ilmu qablal amal. Nah, pertama tadi saya katakan banyak orang beribadah tapi tidak beriman. Yang kedua, rumusannya kalau mau benar adalah ilmu muamalahnya dulu sebelum beramal. Ilmu muamalahnya dulu sebelum beramal. Sekarang lanjut. Kita akan masuk kepada hakikat, arti dan hakikat iman. Secara bahasa, al-iman berarti pembenaran hati atau meyakini. Meyakini dalam bentuk membenarkan di hati. Itu namanya iman. Secara istilah,
Iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini adalah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Dan Imam Syafi'i meriwayatkan ijma' para sahabat. Ijma' itu konsensus, kesepakatan bersama. Para ahli ilmu namanya ijma'. Apa itu ijma'? Konsensus, kesepakatan para ahli ilmu. Dan Imam Syafi'i meriwayatkan ijma' para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka yang sezaman dengan beliau atas pengertian tersebut. Jadi ini definisi iman. Mahwal iman, tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan. Jadi sudah jelas apa yang disebut dengan definisi iman. Baik. Salah satunya tidak ada, ini berarti dianggap tidak beriman. Misalnya, bagaimana kalau hanya membenarkan di hati tapi tidak diikrarkan dengan di lisan? Tidak sempurna imannya. Bagaimana kalau diikrarkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, tapi tidak diyakini di dalam hati? Enggak sempurna. Misalnya, ada orang Nasrani bulan Ramadan ikut menjalankan puasa. Dengan lisannya dia mengatakan puasa ini bagus loh. Dan kemudian dia ikut puasa pula sama orang Islam. Ada nggak yang begitu? Tapi dia tidak meyakini bahwa saum adalah bagian daripada rukun Islam, maka tidak sempurna imannya. Walau dia ikut puasa, walau dia ikrar dengan lisan. Disinilah pentingnya 3 komponen ini. Begitu juga kalau cuma diikrarkan dengan lisan dan diyakini di dalam hati tapi tidak dikerjakan, itu bukan iman namanya. Contohnya apa? Ya contohnya berpancasila. Yakin bahwa Tuhan itu Maha Esa dan dibacakan sila pertama adalah keuangan yang Maha Kuasa, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dalam prakteknya keuangan yang Maha Kuasa. Ini di era kapitalisme seperti ini. Jadi salah satu dari 3 rangkaian iman ini tidak terlaksanakan, maka tidak sempurna iman itu. Bahkan bisa batal iman itu. Penjelasan definisi iman. Membenarkan dengan hati, maksudnya apa sih? Menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting. Tentu di sini membenarkan Allah, pastinya demikian. Kenapa tidak disebutkan Allahnya? Karena sudah jelas. Barang siapa yang mengikuti Rasul, berarti dia sudah mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disebut dengan membenarkan dengan hati adalah menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, sebentar lagi bulan Ramadan. Apa yang paling penting dipersiapkan menjelang bulan suci Ramadan? Adalah berbahagia menyambutnya. Karena antara berbahagia menyambut dengan membenarkan Rasul, lalu dikaitkan dengan ayat itu semuanya terkait. Jadi Allah bahagia, senang dengan orang yang senang menyambut pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, apa sih yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu ikrar.
tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ikrar. Biasanya kalau anak-anak TK pagi-pagi sebelum masuk kelas disuruh ikrar. Apa ikrarnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, itu ikrar yang bagus itu. Ini komitmen setting. Setiap orang selalu berikrar di pagi harinya dengan dua hal itu, sebagaimana termaktub dalam zikir pagi dan zikir sore, maka dia punya kemantapan jiwa. Mari sama-sama berikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Itu ikrar. Aku bersaksi tiada Tuhan, tidak sesembahan yang hak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Dan aku juga sudah ridho Islam sebagai agamaku. Dan aku pun sudah ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah. Itu sebuah ikrar besar. Jiwa-jiwa yang besar. Itulah orang-orang yang senantiasa berikrar kepada Allah dan Rasulnya. Itu komitmennya. Orang tua yang membiasakan ini di depan anaknya dan mendidik anak-anak dan generasinya dengan ini sebetulnya sebuah pemahaman yang luar biasa. Apa yang disebut dengan mengamalkan dengan anggota badan? Hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Kaum salaf menjadikan amal tersebut termasuk dalam pengertian iman. Iman itu bisa bertambah dan berkurang seiring dengan bertambah dan berkurangnya amal saleh. Jadi sudah jelas definisi iman. Ada pertanyaan sebelum saya melangkah? Ambil mic. Daus, standby Daus. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan saya soal pluralisme. Iya. Kaitannya pada dengan surat Al-Kafirun. Iya. Saya tidak hafal persis, namun kan disampaikan bahwa untukmu agamamu dan untukku adalah agamaku. Iya. Satu. Yang kedua adalah saya pernah dengar ya, apakah itu surat ataukah hadis, bahwa kalau Allah mau, Allah jadikan semua manusia ini adalah orang beriman. Gitu. Artinya bahwa sejak awal memang penciptaan manusia itu diberikan dengan kebebasan memilih. Iya. Gitu. Karena Allah ingin melihat siapa dari hamba-hamba yang kemudian mau meyakini Allah sebagai Rabb-nya. Betul. Saya bukan pendukung pluralisme, bukan. Namun dalam konteks secara hakikat, bahwa kita memang tidak memaksakan orang untuk memilih Islam sebagai agamanya. Gitu. Saya ingin menggarisbawahi apakah pandangan yang seperti saya sampaikan ini benar, ataukah ini termasuk juga bibit-bibit pluralisme yang disampaikan tadi. Iya. Itu satu. Yang kedua soal di surat Qul Huwallahu Ahad.
Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Itu kan Allah tempat bergantung kalau saya nggak salah. Ya. Disambung dengan lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Dan ketika saya membaca Allahu somad, biasanya hati saya memantapkan, meminta, meyakini bahwa Allah akan menolong saya. Tadi hubungannya sama yang TBC. Ya. Apakah kalimat selanjutnya yang mengatakan bahwa Allah tidak berak dan tidak diperanakan itu untuk memperkuat ketauhidan kita, atau apa sebetulnya sehingga setelah kita bilang pada Allah, Allah tempat bergantung, harus ada kalimat sambungannya seperti itu? Bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam satu dulu, taruh di situ aja Pak. Pluralitas dengan pluralisme berbeda. Karena pluralisme sudah menggunakan kata isme, berarti ini sudah ideologi. Islam mengakui pluralitas, bahwa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Namun di akhirnya harus dibaca inna akramakum indallahi atqakum. Mazhab pluralisme ini kadang-kadang suka potong-potong ayat. Dan dia clipping ayat-ayat yang sesuai dengan seseleranya dia. Nah, alhamdulillah penanya tadi bagus sekali. Untuk mematahkan semuanya, lakum dinukum waliyadin. Sejak awal Islam itu mengakui pluralitas. Bahwa kita ini berbeda-beda keyakinan. Tetapi ayatnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Aku yang telah menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Mazhab pluralisme adalah mazhab putus asa. Karena bagi dia semua agama adalah benar. Padahal bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak bisa kita menganggap bahwa semuanya benar. Kalau semuanya benar ya kacau lah. Inilah bahasa paling halus di dalam Al-Quran untuk menyatakan kebenaran itu milik Allah. Iya, tetapi Allah sudah turunkan kitab sucinya yang mudah untuk diikuti. Sementara pluralisme mengatakan kebenaran milik Allah, ya terserahlah. Dia mau jadi Ahmadiyah, dia mau jadi Syiah, dia mau Zindiq, dia mau jadi apa saja. Kan yang maha benar cuma Allah. Waduh, kacau kalau kayak begini. Dia tidak punya pegangan. Sementara kita punya pegangan. Allah menurunkan Alkitab, Alkitab memberikan contoh para nabi, nabi memberikan hadis. Jadi orang paling bodoh pun bisa mengikuti kebenaran Tuhannya lewat jalur yang jelas. Kalau ini kemudian dia cak-cak lagi dengan prinsip-prinsip seperti tadi, hancur itu. Maka di tengah perbedaan-perbedaan ini semua, jelas sekali lakum dinukum waliyadin, bagimu keyakinanmu dan bagiku keyakinanku, tapi bagiku inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita, yang paling benar adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi pluralisme karena sudah mengisme adalah mazhab putus asa, tidak siap beda. Ini terjadi dalam demokrasi. Misalnya, coba ini kebetulan lagi pilkada ini. Bebas memilih. Bebas memilih kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada calon independen yang nggak suka sama partai, disuruh calon independen. Yang suka sama partai ada 4. Kurang 1. Kalau memang bebas memilih, boleh nggak bebas memilih untuk tidak memilih? Wah, subversif itu. Ini nggak adil di dunia ini. Giliran beragama, boleh nggak beragama pun dalam demokrasi, nggak beragama itu boleh nggak? Boleh, hak dia. Kebebasan beragama pun kacau. Kalaupun ada keyakinan Ahmadiyah yang mengganggu kebebasan yang lain, boleh. Sehingga sampai sekarang presiden pun, menteri agama pun tidak bisa
menghentikan ajaran-ajaran yang jelas-jelas, bukan cuma bebas tidak beragama, tetapi merusak Islam dibiarkan. Jadi di dunia ini pada akhirnya pertarungan. Kata kuncinya adalah pertarungan. Siapa yang menguasai Palestina, ada jalur diplomatik, tapi akhirnya kretek akad 47, senjata organik, tank-tank, dan pesawat-pesawat tempur. That's life. Harus ada jihad fi sabilillah. Tidak bisa. Di dunia ini pada akhirnya siapa yang menang? La ilaha umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Rasul sendiri diutus oleh Allah untuk perangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah di bumi Allah. Itu kalau kita mau bicara pertarungan di dunia ini, lakum dinukum waliyadin. Ini pluralitas. Tapi kapan senjata itu diangkat? Kapan pesawat tempur itu dikirim? Tentu ada aturan mainnya. Di dalam Islam ada darul harb, ada zona perang, dan ada zona aman. Jadi kalau demokratis sebetulnya, tambah satu lagi, ada calon independen, ada calon dari partai, ada yang bebas memilih untuk tidak memilih misalnya. Wah, kalau saya disuruh misalnya milih itu mungkin dituduh itu subversif nanti. Oh berarti ini anti, katanya demokrasi. Tapi dunia memang selalu seperti itu. Kalau saya pilih Islam saja. Baik. Yang kedua sekarang. Tentang Qul huwallahu ahad dan statement apa tadi? Tadi kan pluralisme. Yang kedua tentang Allahus Samad, tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan. Konteks penguatannya bagaimana? Baik, lihat. Orang itu kalau lagi cari gantungan, gitu ya, kan cari inner circle penguasa. Dalam kondisi seperti ini, misalnya Anas Urbaningrum misalnya. Allahus Samad. Ini kira-kira gantung kemana nih? Balik ke HMI lagi, ketemu Pak Akbar Tanjung lagi, dan cari berlindung di bawah Golkar sebagian, atau bergantung kepada teman-teman di Demokrat yang rapatkan barisan, walaupun founding father tidak suka. Ini semuanya rapuh. Tidak ada lam yalid walam yulad. Tidak ada yang orang terdekat Tuhan di dunia ini. Seperti orang Nasrani. Cari deh bapaknya Tuhan atau kenalan dengan anaknya Tuhan. Maka penguatannya lam yalid walam yulad. Kalaupun ada yang kamu buat-buat sendiri, oke, supaya menang, bagaimana kalau wakil presidennya dari anak Tuhan misalnya? Supaya kita semakin kuat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dalam teologi kekuasaan tidak akan pernah ada yang bisa setara dan sama. Setara dalam kualitas dan sama dalam bentuk, tidak ada. Lam yalid walam yulad. Jadi tekanannya itu, kalau ingin Allahus Samad, jangan cari pembanding di makhluk yang kita mengatakan itu dekat dengan Tuhan, baik dari jalur keturunan maupun dari jalur nasab. Orang Nasrani kan begitu, Tuhan itu punya bapak dan Tuhan punya, Yahudi juga begitu kan, Uzair anak Tuhan, jadi kami ini keturunan anak Tuhan. Dia pikir kalau sudah mengagung-agungkan Tuhan dia bakal selamat, no way. Sama kayak ceritanya si Ruhut Tompul itu. Saya ini dari The Rules Party. So, artinya kalau dari The Rules Party hebat begitu.
Tidak ada yang kuat. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita berhadapan dengan siapa saja, tidak akan pernah ada yang setara dengan Tuhan dalam kualitas, dan tidak akan pernah ada yang semisal dengan Tuhan dalam jenis. Jadi tekanan itu pada dua-duanya. Walam yakul lahu kufuwan. Kufuwan itu setara dan sekualitas dengan Tuhan, itu enggak ada. Jadi lam yalid walam yulad dalam bentuk benda materinya, walam yakul lahu kufuwan ahad dalam kualitas dan jenis. Itu tekanannya dua itu. Makanya kalau sudah Allahus Samad, minggir semuanya. Jangan ada penghalang antara saya dengan Allah. Dalam hal apa saja. Sekarang saya lapar, di depan saya ada orang kaya yang punya makanan, Allahus Samad. Saya harus butakan mata saya dari makanan itu, saya harus butakan mata saya dari orang kaya itu. Allahus Samad. Walau kadang menggiurkan. Ini yang membuat kita menjadi pragmatis. Iya benar, tapi kan kita mesti usaha mulai. Kita kan mesti ikhtiar mulai deh. Mulai ini di sini. Jadi tekanannya itu betul-betul begitu kuat. Tidak ada yang mewakili Tuhan secara keturunan dan tidak ada yang mewakili Tuhan secara nasab. Tidak ada yang semisal dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Blank. Nanti Allah yang akan kirimkan jalannya. Kita cuma tinggal disuruh berusaha. Kamu punya apa sekarang? Punya tenaga, gunakan tenaga. Kamu punya otak, jangan dipakai untuk mengemis. Haram mengemis itu. Itu tiba-tiba terbentang jalan. Persetan dengan puja-puji EMF. Bahwa Indonesia termasuk 10 besar negara yang bakal, itu karena pengen minta uang, memang kayak begitu biasanya para penjilat-penjilat di muka bumi ini. Kita tidak butuh pujian mereka. Lam yalid walam, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang tadi ditanyakan seputar spilis itu. Ya. Kami memang berjumpa dengan orang-orang yang kadang-kadang dan bergaul dengan mereka. Jadi saya sampaikan sama mereka, pada hakikatnya sebetulnya kalian itu tidak masuk di dalam wadah negara Indonesia. Karena falsafahnya itu salah satunya adalah berketuhanan yang Maha Esa. Jadi Anda yang mengaku Nasrani, saya bilang sebetulnya Anda berpikir dan ngaca kalau mau bicara Indonesia, Anda ini sudah Indonesia belum? Saya sampaikan seperti itu. Ya. Kalau Anda sudah Indonesia, pasti Tuhannya itu satu, bukan tiga. Saya sampaikan begitu. Betul. Dan kemudian, kalau saya orang Islam, saya berkewajiban mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Karena saya lakukan itu berdasarkan apa yang saya pahami, apa yang saya dapatkan dari Al-Quran. Betul. Jadi Anda tidak berhak melarang untuk orang Islam itu tidak menyampaikan kepada orang lain. Karena Allah sudah mengarahkan seperti itu. Jadi saya sampaikan sama mereka, Anda ini yang sudah profesor, S2, S3, ya sekolahnya yang benarlah. Saya sampaikan seperti itu. Apakah pemahaman yang seperti ini saya sampaikan ini bisa selanjutnya saya bawa untuk selalu saya sampaikan untuk kepada mereka. Terima kasih. Ya itu sebagai bargaining aja, sebagai shock terapi juga. Kalau tidak ada Islam, tidak ada Pancasila di Indonesia ini. Jenderal manapun di Indonesia ini, kalau dia orang yang bertuhan dan dia mau jujur, dia sepakat. Sebab yang melahirkan Pancasila di Indonesia ini adalah orang Islam. Yang kedua, sejujurnya orang-orang Islam yang berpancasila kemudian berketuhanan yang Maha Esa dan tidak percaya pada pluralisme, dialah yang telah
mewarisi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Dan dia adalah orang yang mewarisi nilai luhur para pendiri bangsa ini. Merekalah yang menjadi penerus perjuangan para pahlawan pendiri bangsa ini. Sementara pluralis-pluralis ini sebetulnya adalah penghancur-penghancur negeri ini. Kenapa? Jadi sebagai bargaining position di situ boleh, silakan Pak. Walau ini pendapat dianggap fundamentalis, nggak apa-apa lah. Beragama kan harus fundamental. Daripada munafik, ibu-ibu, bapak-bapak Islamnya beraliran keras atau beraliran lembek? Biasanya kan selalu dituduh, wah itu aliran keras, oh berarti kamu aliran lembek. Kan lawan kata keras? Oh enggak, saya moderat. Moderat itu apa sih? Hey, yang disebut dengan aliran moderat di dunia ini adalah kalau sesuai dengan barat. Bodoh sekali kita kalau pegang kata-kata itu. Terus kan di dalam Al-Quran ada kata wasaton. Ummatan wasaton, pertengahan. Pertengahan itu begini maksudnya. Yang dimaksud dengan umat pertengahan itu bukan moderat. Jangan gunakan kata moderat. Moderat itu disebut moderat kalau sesuai dengan kafir, biasanya begitu. Kalau sejalan dengan kafir, berarti Islamnya ini moderat. Enggak, kalau kita enggak. Yang disebut Islam itu bagaimana? Yang ummatan wasatan pertengahannya. Ghairul maghdub alaihim waladdallin ihdinas siratal. Jadi ummatan wasatan, umat pertengahan itu artinya umat yang berada di atas siratal mustaqim. Tidak menjadi ekstrim kanan seperti Yahudi, tidak menjadi ekstremis kiri seperti Nasrani. Ihdinas siratal. Ini loh yang dimaksud. Kalau sekarang ini telah definisi ini tidak ada di kepala umat Islam karena belum baca dan tidak mau dengar dari ulamanya sebelum ini dan tidak membaca tafsir, akhirnya menjadi Islam moderat, kanan kiri oke, AC DC, positif negatif it's okay lah, cincai lah terus. Ini statement. Sekarang saya ingin jelaskan lagi. Kenapa orang yang berpikiran seperti itu, itulah orang yang Indonesianis. Orang-orang yang bertuhanan yang Maha Esa, berakidah dan tidak pluralisme itu yang mendirikan negeri ini. Lihat. Ini peta, coba saya buka wawasannya. Ini Zionis, iblis di muka bumi, dalam bentuk manusia dan kelompok, ingin menghancurkan dunia dengan dua cara sederhana. Kepada kelompok menengah ke bawah, dia buat sosialisme dan komunisme. Ini konsumen, agama, dia bikinin agama, ini gampangnya. Jadi Zionis itu membuatkan agama untuk kaum menengah ke bawah dan juga membuatkan agama untuk kaum borju menengah ke atas. Dibikinkan agama. Apa agama menengah ke bawah? Tani, buruh, nelayan. Dibikinkan agamanya namanya sosialisme. Ya, sosialisme. Kepada mereka dua saja surganya. Pengurangan jam kerja dan tambah gaji. Kalau buruh dibikinkan serikat buruh, perjuangannya untuk yang dua, pengurangan jam kerja, tambah gaji, mau masuk nggak dia? Ya masuklah. Karenanya selamanya perjuangannya seputar ini. Ini dia meng-create dunia ini. Kepada pemilik perusahaan, kelas menengah ke atas, dibuatlah agama kapitalisme. Pemilik modal, dialah yang berkuasa. Ini benturan nggak? Bentur. Pasti bentur lah. Ini cara dia membuat chaos di muka bumi. Dibenturkan, ini sederhananya saja. Kalau sudah begini kan nanti selalu terjadi benturan. Nah, disinilah nanti pemimpin negara sehingga terjadi yang namanya tripartite. Ya. Negara lah di sini harus berperan. Nah ini juga tergantung kepada pemimpinnya. Pemimpinnya bisa nggak tegas ketika undang-undang formal tidak bisa lagi berfungsi, bisa nggak dia mengambil keputusan sebagai pemimpin agar bisa menjadi tripartite di sini?
Kalau pemimpinnya pengecut, gitu ya, kalau pemimpinnya pengecut, berlindung di atas nama undang-undang formal terus, baru dibargaining dengan kekuasaan, perimbangan kekuasaan, kacau negeri ini. Kacau, dia akan selalu bermain di bawah. Di Indonesia butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan kuat. Disinilah kemudian dunia Zionis bermain. Begini, setelah dunia kayak begini, dia buat bagaimana caranya supaya saya bisa berkuasa di Indonesia. Jadi misalnya IMF ingin berkuasa di Indonesia. Harus diliberalkan dulu sistem ekonomi itu. Dia masuk dengan resep liberalisme. Masyarakatnya dipluralismekan dulu. Jadi dihancurkan dulu sendi-sendinya. Liberal dulu, masuk. Liberalisme ekonomi hanya bisa terjadi kalau politiknya diliberalkan. Karenanya kelompok-kelompok liberal sekarang masuk ke partai. Sebab keputusan di DPR untuk mengambil ekonomi yang liberal tidak bisa kalau orang-orang partainya, politisnya tidak liberal. Tapi kan di partai ini banyak orang beragama, walaupun liberal sholat juga, liberal haji juga. Liberalis di kita ini rajin umroh. Ya, Departemen Agama kalau proyeknya mau lulus, ya ongkosin Komisi 8 untuk tinjau catering, tinjau perumahan di sana. Modalin Komisi 8. Itu udah cerita lama itu. Oke? Tapi parlemen ini, politisi ini tidak bisa menentukan keputusan liberal karena dia orang beragama, maka liberalkan dulu agamanya. Nah, inilah segitiga liberalisme internasional. Makanya liberalisme masuk ke ormas-ormas besar Islam. Diliberalkan dulu agamanya orang Indonesia ini. Kalau sudah liberal agamanya, gampang meliberalkan politiknya. Kalau sudah liberal politiknya, gampang liberal ekonominya. Hancur sudah. Beginilah negeri ini. Coba siapa yang menguasai tanah di Indonesia? Teorinya Badan Pertanahan bilang 22 juta lahan kritis di Indonesia. Bohong aja. Ini tanah sudah dikuasai oleh mafia-mafia yang kemarin bayar presiden menteri yang menang yang lalu-lalu. Di antaranya yang sekarang akan masuk ke KPK itu. Hartar Timur Daya itu misalnya. Itu mafia jutaan hektar tanah di Indonesia. Ada lagi kelas di atasnya, ada lagi kelas di atasnya, ada lagi kelas di atasnya. Jadi yang menguasai Indonesia itu, ya mereka-mereka aja semua. Coba ada lahan kosong di saya pulang kampung, ada lahan di bukit kosong. Masyarakat hidup miskin, tapi mereka nggak boleh nanam di situ. Perhutani juga nggak menanam di situ. Ketika rakyat mau nanam, nggak boleh milik perhutani. Ketika perhutani ditanya, nggak, ini milik pengusaha si X. Jadi mandek semuanya ini. Akhirnya rakyat nyuri-nyuri. Padahal tanah itu di samping rumahnya. Sejak dia lahir di situ, nenek moyangnya belum pernah ada yang tinggalin di situ. Dan belum ada yang pernah tanami di hutan belantara. Dia pun nanam nggak boleh di situ. Sementara orangnya ada di Jakarta. Ini hasil kebijakan kapitalisme dan liberalisme. Apa sih bahan makanan kita sekarang lagi diganti? Kalau ingin menguasai ekonomi sebuah negara, kuasai bahan produksi, kuasai pasarnya. Oke, produksi. Orang Indonesia sekarang banyak makan beras atau banyak makan gandum? Apa bahan baku roti? Apa bahan baku mie? Apa bahan baku ini lagi digeser. Jangan banyak bersawah deh. Petani dibikin miskin sampai dia nggak mau nanam lagi. Supaya ganti bahan bakunya menjadi. Sekarang siapa yang menguasai pasar di Indonesia? Lapak-lapak pasar itu siapa? Ada orang Indonesia punya pasar? Nah. Penguasaan lahan-lahan. Power plant listrik, milik siapa? Swasta.
perbankan uang, siapa yang pegang? Asing. Bisa punya bank di Indonesia ini, 99% sahamnya di Indonesia ini. Yang Malaysia pun tidak melakukan itu. Ini liberalisme di Indonesia. Karenanya, Indonesia ini hanya bisa selamat kalau penduduknya sudah la ilaha, sungguh-sungguh menjalankan itu semua. Kalau tidak, habis semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini agak meluas sedikit karena lagi minggu tenang. Ustadz pilih siapa? Seandainya ada gubernur Jakarta yang bilang, kalau saya jadi gubernur, saya akan bebaskan pajak orang-orang di Jakarta, saya mau pilih dia. Kalau ada, sebab saya berkeyakinan pada Al-Quran yang saya pegang. Ini celakanya Indonesia ini. Penghasilan Indonesia sekarang 80%-nya adalah pajak, 20%-nya bagi-bagi, dan migas yang tadinya di 80%, sejak undang-undang pajak ditetapkan zaman Pak Mari Muhammad, ini berbalik, disinilah kemudian kacau di Indonesia ini sudah. Jadi penghasilannya adalah pajak. Padahal orang yang dipunguti pajak di satu negeri adalah orang kecil. Hatta yu'tul jizyata ayyadin wahum saghirun. Di dalam konsep negara Islam, kalau ada orang kafir tinggal di negeri muslim, paksa dia untuk bayar pajak badan. Paksa dia untuk bayar pajak penghasilan. Kalau orang Islam kan karena Allah, zakat fitrah dan zakat mal mengambil barokah. Wahum saghirun. Orang-orang yang dipaksa pajak adalah orang-orang kecil yang harus dihinakan sampai dia tunduk. Jadi saya pilih gubernur kalau dia bisa bilang bahwa saya akan bebaskan pajak, orang-orang di sini bebas untuk membesarkan keluarganya, tidak diganggu-ganggu, tidak ditekan-tekan, tidak diambil-ambil usahanya, tapi dia sebagai pengayom. Kalau dia punya mindset terbalik seperti itu, insya Allah berubah. Tapi kalau cuma janji pendidikan gratis, kesehatan gratis, ini sih gali lubang tutup lubang. Tutup sana, pindah sini. Tutup situ, pindah sini. Apalagi kalau bawa kafir pula orang keduanya, coret. Ini fatwa apa bukan nih Ustadz? Ini pengajian. Tapi saya ingin aplikatif, implementatif. Sekarang saya bicara yang umum karena tidak ada kampanye, ini minggu tenang. Tapi saya menggambarkan dalam pandangan Al-Quran seperti itu. Imam Nawawi. Saya ingin berprinsip seperti Imam Nawawi. Seperti Imam Nawawi diminta tanda tangan. Karena negara akan diserang oleh bangsa Tartar. Negara kekurangan biaya operasional untuk membeli senjata dan amunisi, maka rakyat akan ditarik pajaknya. Apa kata Imam Nawawi? Saat ulama yang lain sudah tanda tangan, yang lembek-lembek ini, jadi akan ada garis keras, ada garis lembek. Makanya nggak usah bilang garis keras atau garis lembek. Biasa aja, kalau memang, kan Islam kadang keras, kadang tergantung di mana tempatnya kan. Masa jika ditampar pipi kirimu, maka serahkan dengkul kananmu. Kan nggak waras. Ada saatnya di mana kita memang azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Hina dia, kapan kita merasa runduk dan hina? Kapan kita tidak boleh tunduk sedikit pun? Ada tempat-tempatnya. Ya nggak Pak? Bapak juga gitu, kapan harus lembek, kapan harus keras. Menghadapi istri harus keras, jangan lembek. Kasihan istrinya marah-marah nanti kalau bapak tidak menggunakan kekerasan. Apa kata Imam Nawawi? Di dalam Islam, rakyat boleh ditarik pajak. Kalau memang negara sudah tidak mampu lagi membiayai dirinya, operasionalnya. Tapi dengan catatan, lebih dari 50% kekuasaan orang-orang pejabat ini
harus diserahkan dulu kepada negara. Baru saya tanda tangani. Enaknya rakyat ditarik sekian banyak sementara dia berpoya-poya. Lihat itu pegawai-pegawai pajak itu rumahnya semua, tabungannya semua, pegawai-pegawai pajak itu kelakuannya. Ini negeri. Jadi butuh pemimpin yang memang berpikir cerdas, di bawah bimbingan wahyu, dan harus kuat kepada la ilaha illallah. Tapi saya tidak mau, saya cuma jadi guru ngaji saja. Baik, jadi ini wawasan. Lanjut. Ada pertanyaan? Golput itu haram atau tidak? Warna yang disukai oleh Rasulullah yang mana? Biru, kuning, merah, hitam, hijau, atau apa? Golongan putih. Karena tanyanya halal haram. Kalau saya ditanya soal demokrasi halal haram agak repot. Jadi beginilah. Ibu-ibu yakini saja. Apa yang ibu-ibu yakini? Saya lagi di pengajian ini. Kan luber langsung, umum, bebas, dan rahasia. Walaupun bebas tetap rahasia. Jadi kalau ditanya seperti itu, ya saya bahkan ditanya, Ustadz, apa hukumnya demokrasi? Gitu dulu lah ya. Sebelum masalah milih nih. Demokrasi yang berlangsung di Indonesia ini, jadi hati-hati. Antara yang berjalan di lapangan dengan definisi ini nggak bersesuaian. Nggak mungkin saya berfatwa tentang demokrasi yang dalam definisi, tetapi prakteknya berbeda. Yang sedang berjalan di Indonesia ini demokrasi apa? Liberalisme, materialisme. Jadi ada dua kesyirikan, kesyirikan liberalisme dan kesyirikan materialisme di dalam demokrasi Indonesia ini. Ini sedang berjalan. Jadi ada double syirik sebetulnya. Nah, tetapi ada yang berijtihad. Kan khilafah Islamiyah belum ada. Jadi dalam kondisi seperti ini, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Kenapa kita tidak berinfiltrasi, kita kemudian memasukkan ini masing-masing kemudian ada petanya. Tapi saya yakin sebagian besar umat Islam yang nyoblos belum ngerti ilmu muamalahnya. Lagi-lagi nyoblosnya juga pokoknya nggak ngerti ilmu muamalahnya. Karena memang nggak boleh diajarin politik Islam di Indonesia ini secara praktis. Nanti bisa mengacaukan. Ala kulli hal kita tadabbur aja dulu. Sekarang lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Yang mau milih agama kalian, yang tidak memilih juga agama kalian. Bukan urusan saya di sini untuk mengatakan apapun dan memilih siapapun. Dalil-dalil tentang iman. Coba kita lihat dulu surah Al-Mudaththir ayat 31. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو
وما هي إلا ذكرى للبشر. Kita lihat terjemahannya. Atau ikuti dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya rendah. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Baik, ini ayat jelas sekali membimbing kita tentang iman yang berarti membenarkan di dalam hati secara bahasa dan mengikrarkan dengan lisan lalu mengamalkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk gerakan badan. Baik, ini penting sekali. Kalau saya tanya dulu sama Bapak Ibu, refreshing dulu. Ada dua calon gubernur. Yang satu kafir, baik, bagus, ganteng. Yang kedua, Muslim, enggak dikenal dan enggak tahu baik apa enggak. Pilih yang mana? Yang kedua, ibu-ibu yang kecewa. Dihadapkan kepada dua calon yang harus dipilih. Satu lelaki yang Muslim tapi galak, nyebelin. Ya kadang-kadang baik sih. Yang satu Muslim, gitu begitu. Yang kedua kafir tapi baik dan ganteng. Pilih mana? Kalau nyari suami jelas atau nyari pasangan. Tapi kalau cari pemimpin sebetulnya lebih parah dari itu. Jadi menurut saya, menyembuhkan penyakit kurang baik lebih mudah daripada menyembuhkan penyakit kafir. Jelas, itu rumusannya sudah. Jadi cari yang Muslim dulu. Bahwa dia ada masalah di situ, di kurang baiknya nanti ditandem dengan wakilnya atau timnya. Tapi kalau pemimpinnya sudah kafir, repot. Boleh. Saya tidak setuju. Ya. Hari ini pemimpin kita semua Islam. Ya. Nggak kurang-kurang sholawatnya, nggak kurang-kurang ngaji dan zikirnya. Bagus. Bahkan menggunakan agama untuk membohongi rakyatnya. Ya. Gitu. Untuk pemimpin saya pemilih pemimpin yang adil. Ya. Gitu. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, beriman, itu urusan masing-masing. Ya. Tapi jadi pemimpin harus pemimpin yang adil. Ya. Gitu. Buat apa pakai sorban panjang-panjang, ikut zikir akbar rame-rame, cuma nilepin uang rakyat. Ya. Betul. Baik. Kalau ada kita mau pemimpin kayak Umar bin Khattab. Gitu. Tapi kalau nggak ada, saya pilih pemimpin yang adil. Baik. Terima kasih. Bagus. Ada yang tidak adil dari cara pandang Anda. Ada yang tidak adil dari cara pandang. Tentang sorban, tentang selawat, tentang ini. Ada yang tidak adil di situ mungkin karena emosi. Mungkin karena emosi jadi menjadi kurang balance. Setuju sebetulnya. Kriteria seorang pemimpin di tingkat teknis adalah adil. Tapi sebelum adil, mana bisa adil kalau akidahnya kafir? Tidak bisa. Bahwa ada pemimpin muslim yang kacau sekarang, kita punya persoalan di awal tadi. Beribadah tapi tidak beriman, ini masalahnya.
Jadi kalau kita mau berlaku adil dalam menilai, jadi kita keluar dulu dari pragmatisme kenyataan dulu ini. Berpegang dulu kepada nas. Berpegang kepada nas. Makanya di sini supaya balance saya coba misalnya angkat beberapa ayat barangkali bisa menambah khazanah pengetahuan kita dalam memilih pemimpin. Kita bisa lihat dimulai dari surah Al-Maidah, surat 5 ayat 51. Ini materi iman kita alhamdulillah dengan diskusi seperti ini menjadi dinamis dan aktual serta faktual. Bapak Ibu yang berbeda jangan takut ya untuk mengatakan perbedaannya kepada saya, sebab itu akan menjadi masukan yang sangat berharga. Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat berapa? Coba saya lihat dulu. Al-Maidah ayat 51. Oke. Salah pencet. Al-Maidah 51. Kita lihat Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Kenapa? Karena sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Orang Yahudi biarlah dipimpin oleh orang Yahudi kalau dia majority. Ada nggak orang Islam, orang Nasrani di Israel? Ada. Boleh orang Islam, orang Nasrani jadi pemimpin di Israel? Ya kan boleh. Coba-coba di Amerika. Boleh orang Islam jadi presiden di Amerika? Mati konyol. Siapa yang bisa jadi presiden di Eropa sekarang walaupun Islam banyak di sana? Biarlah. Wah Indonesia, kamu yang mayoritas Muslim, jangan sampai dikecohkan oleh cara berpikir bodoh kaum liberalis yang menjadi antek-antek mereka. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Sampai sekarang di Indonesia, yang namanya Papua pun masih dilarang. Walau kita lihat siapa yang paling besar umatnya di sana. Beda-beda sedikit. Di Bali boleh, tidak boleh. Islam membenarkan itu oke. Kalau memang dia majority. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi orang yang memilih orang kafir menjadi pemimpin walaupun adil, termasuk mereka. Berarti ada dua kriteria. Kriteria fundamental dari sisi akidah, falsafahnya, dan kriteria implementasi lapangannya. Jadi cari pemimpin dalam Quran itu dua kriterianya. Satu, dari kalangan mukminin dan secara skill dia mampu berlaku adil. Al-adl
Keadilan dari orang kafir tidak mungkin, karena al-adlu huwallah, yang maha adil adalah Allah. Dan yang disebut dengan adil adalah kalau bukan mengikuti keinginan rakyat, tapi keinginan Allah. Al-adil adalah Allah. Jadi mana mungkin orang kafir bisa mau meyakini keadilan Allah. Ini implementasi. Tapi kalau mau tambahan teknis, siapa yang harus kita pilih? Qawiyun amin, hafizun alim. Yang ada di Quran saja nih. Memilih pemimpin, 1 mukmin, 2 adil. Ada 4 kriteria lain. Pilih yang kuat, amanah. Orang yang kuat dan amanah. Jangan yang cacat, jangan yang sakit-sakitan. Kuat, qawiyun. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, yang segar bugar lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang yang lemes, sakit-sakitan. Bagaimana mengontrol rakyatnya jam 2 malam, tiap malam. Amin, tapi bisa dipercaya. Hafizun, punya kekuatan mental menjaga amanah itu. Hafiz, alim, dan punya ilmunya. Itu kriteria-kriteria memilih pemimpin sekaligus pekerja negara di dalam Islam. Kita lihat ayat lain. Di surah At-Taubah ayat 23. Kita lihat At-Taubah 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humul zalimun. Ayo angkat suaranya yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacakan ayat ini, semoga Allah berikan rahmat kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apakah orang-orang di masjid ini orang-orang beriman? Janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika bapakmu dan saudara-saudaramu yang menjadi tim suksesnya juga, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Meskipun bapakmu, meskipun saudara yang kamu cintai itu, andai bapak saya masih hidup almarhum, andai. Lalu dia mengajak saya, Bakhtiar, kamu anak saya, kamu harus pilih. Tetapi bapak saya milih kafir, saya akan milih ayat ini. Jika ayah saya lebih berpihak kepada partainya si kafir, ini istahabul kufru alal iman, hanya karena faktor keduniaan dia menilai,
maka saya akan mengatakan kepada ayah saya seperti ini. Karena yang lebih parah dari itu pun pernah saya katakan. Ketika sudah ada unsur-unsur kemusyrikan, wala kita hanya kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah pelindungnya orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kita lihat surah Al-Mumtanah, surat 60 ayat 9. Ini moderasi dalam Islam. Kalau ingin disebut sebagai al-wasatiyah, moderasi di dalam Islam, bagaimana prinsip pertengahan di dalam Islam? Kalau kita terpaksa di daerah yang kafir, dipimpin oleh pemimpin yang kafir. Surat 60 ayat 9. Ada aturan main. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dari ayat 8 dulu. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Ini aturan berbuat baik kepada orang kafir, ya, jangan ngarang bebas. Hanya gara-gara keluarga, saudara, teman dekat baik banget sama gue karena ngasih ini ngasih itu, jangan. Ada aturan main di dalam Al-Qur'an. Bagaimana berlaku baik kepada orang kafir. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir, tetapi tiada memerangimu karena agama. Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Jadi kita bekerja di perusahaan kafir, kita punya tetangga yang kafir, baik. Selama dua kriteria itu tidak ada pada diri dia, maka kamu tetap harus berbuat baik kepada dia. Berlaku adillah kepada dia. Satu, dia tidak perangi agama kamu. Dan dia tidak perangi kamu atas nama agama. Dua, dan dia tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Tetaplah berbuat baik. Tapi kalau kamu sudah diperangi agama kamu sudah mulai dipersempit ibadahmu, kamu tidak boleh lagi mendirikan masjid di tempatnya, itu sudah war zone, darul harb, zona perang. Kalau la ilaha illallah tidak bisa ditegakkan, dimanapun bumi berada, di depan masjid sekalipun, ketika la ilaha illallah tidak bisa ditegakkan, darul harb, zona perang. Ketika bumi Allah tidak bisa ditegakkan la ilaha illallah. Dua, dan dia tidak mengusir kamu dari negerimu. Ini tempat tinggalmu, di sini bapak, ibumu, nenek moyangmu dilahirkan, dan kamu tidak diusir, berbuat baik kepada dia dan berlaku adillah. Kapan? Aturan main yang lebih detail kita coba lihat. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Nah sekarang
aturan berkawan dengan mereka. Ini bukan pemimpin di sini, berkawan. Kalau pemimpin, no way. Sekarang berteman, berkawan. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadi sebagai kawanmu. Orang-orang kafir boleh menjadi kawan kamu, kapan juga tidak boleh menjadi kawan kamu, dan jangan berkawan kalau orang-orang itu sudah memerangi kamu karena agama. Jangan berkawan sama dia. Dan mengusir kamu dari negeri kamu. Jangan berkawan dengan si kafir itu. Dan membantu orang lain untuk mengusir kamu. Jadi ada penjahat lain, dia tidak berani mengusir kamu langsung, pakai tangan orang lain mengusir kamu. Bisa jadi seperti itu, maka kamu tidak bisa berkawan sama dia. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim lagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang aniaya. Karena pertanyaannya berkisar ke sini, jadi masalah iman hari ini agaknya aktual ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman baru bagi kita semua. Saya yakin ada yang suka dan tidak suka. Saya tidak ingin bermain perasaan. Saya yakin ada yang kemudian merasa kurang pas. Saya pikir kita perlu belajar lagi untuk menyesuaikan akselerasi perasaan kita dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, ini ciri-ciri orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya, getaran cinta, getaran takut, getaran harap, dan getaran pasrah. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran, dan sunnah-sunnah Rasulnya, orang beriman itu seperti apa sih hakikatnya? Bertambah iman mereka, walau kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka jalani selama ini. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, bertambah iman mereka, walau kadang-kadang ini bisa mengurangi penghasilan mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertambah tawakal, dan mereka semakin berani mengambil keputusan. Orang-orang beriman tak takut lapar, tak takut hina, bahkan tak takut mati. Kalau sudah demikian ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, dia pasrah sepenuhnya kepada ayat Allah, apapun resikonya, karena dia tambah tawakalnya kepada Allah, bukan kepada perutnya, bukan kepada jabatannya, bukan kepada materinya. Dia bersandar kepada Allah. Karena ada orang kurang beriman, kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu, benar sih Ustaz, tapi kan gimana perut saya nanti? Benar sih Ustaz, kenapa, bagaimana nanti dengan positioning saya? Benar sih Ustaz, tapi bagaimana dengan harta saya? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tidak bersandar pada perutnya dalam hidup. Dia tidak bersandar pada jabatannya menjalani hidup. Dia tidak bersandar pada materi dalam hidup. Kenapa? Karena dia sudah hidup sebelum ada makanan. Dan Allah bisa masukkan makanan bukan cuma dari mulut. Karena dia sudah terhormat sebelum dapat jabatan itu sebagai seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua materinya sebelum dia bekerja. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Itulah hakikat orang yang beriman dalam menjalani hidup. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Kita saling mendoakan semoga kita dimampukan untuk teguh beriman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimampukan menjadi hamba-hamba yang selalu bertawakal kepadanya. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Kita cukupkan saja karena sudah habis waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.